Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di mana kita dari akhlak para ulama generasi terdahulu, bab as-salaf wal fitan bainal muslimin, para generasi terdahulu dan huru-hara di tengah-tengah kaum muslimin. Bagaimana sikap mereka ketika terjadi al-fitan atau huru-hara di tengah-tengah kaum muslimin. Wan Amr bin Murrah anis Sya'bi qala kana Masruq idza qila lahu aqta'ta an Ali wa an masyahidihi. Dari Amr bin Murrah dari Asy-Sya'bi, beliau berkata, Masruq ketika dikatakan kepada beliau oleh orang, aqta'ta an Ali wa an masyahidihi, engkau telat untuk membantu Ali dan berperang bersama Ali. Ya, ini dalam momen-momen di mana Ali dan Muawiyah berbeda pendapat, ya. Maka ketika Masruq dikatakan demikian, fayaqul, Masruq adalah seorang sahabat atau tabi'in? Seorang tabi'in rahimahullah ta'ala. Masruq adalah seorang tabi'in di zamannya Ali bin Abi Thalib ketika beliau menjadi khalifah. Fayaqul ara'aitum law annahu hina suffa ba'dukum li ba'din fanazala bainakum malakun faqal wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Maka Masruq akan berkata kepada orang tersebut, apa pendapatmu ketika ada seseorang yang atau sebagian dari kalian itu telah berada di shaf, ingin untuk melawan, berperang satu sama lain sesama kaum muslimin. Fanazala bainakum malak, kemudian turun di antara kalian malaikat. Malaikat tersebut kemudian berkata, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian saling membunuh satu sama lain. Sesungguhnya Allah itu Maha mengasihi kalian, Maha merahmati kalian, Maha memberikan rahmat. Akan dzalika hajizan lakum. Apakah kalau ada kejadian seperti itu, ada malaikat turun kemudian mengucapkan kalimat tersebut, apakah kalian akan berhenti dari perang tersebut? Qalu na'am. Maka orang-orang yang berkata kepada Masruq itu kemudian berkata, na'am, kami akan tentunya berhenti dari peperangan tersebut kalau ada malaikat, dan kita tahu itu malaikat kemudian mengatakan demikian. Qala fa wallahi laqad nazala biha malakun karimun ala lisani nabiyikum wa innaha lamuhkamatun ma nasakhaha syai'. Demi Allah, kata Masruq, sesungguhnya telah turun malaikat yang mulia, yakni malaikat Jibril alaihissalam, kemudian menyampaikan kalimat tadi. Kalimat tadi adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, ayat di Al-Qur'an. Ala lisani nabiyikum, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwa ayat tersebut disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innaha lamuhkamatun ma nasakhaha syai'. Dan bahwa ayat tersebut adalah ayat muhkamah yang tidak dimansuh, tidak dianulir. Hukumnya tetap berlaku. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh satu sama lain, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengasihi di antara kalian. Sehingga Masruq di sini hendak menjelaskan bahwa tidak boleh kita berpartisipasi dalam masalah yang itu belum jelas hukumnya. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang buruk. Apalagi kalau itu permasalahan yang kemudian berujung kepada peperangan, atau antara kaum muslimin dengan kaum muslimin itu saling beradu hantam, saling berhadapan, ya. Maka sungguh benar itu ada video yang
sempat viral, betul tidak? Ada demo mungkin di Jakarta, kemudian polisinya mengatakan antum Allahu Akbar, Anda juga Allahu Akbar. Ini sama-sama, yani itu kondisi carut marut seperti itu tidak boleh terjadi. Makanya di dalam manhaj yang lurus, demonstrasi itu tidak boleh. Demonstrasi itu haram di dalam Islam. Kalau ada yang berkata demonstrasi dibolehkan secara undang-undang di negeri ini, kita katakan, taib, di undang-undang boleh tapi di syariat tidak boleh. Khalas, mudah. Antum pilih yang mana? Ya, demonstrasi kita damai, insyaallah, aksi damai. Taib, antum lihat YouTube video, Anda sudah katakan berkali-kali, tahun 2011 sekitar itu, demonstrasi yang terjadi di Suriah itu damai sekali. Tidak ada yang kepikiran bahwa dari yang aksi damai itu akan berujung kepada bagaimana Suriah di tahun 2012, 13, 14, 15, 16 dan seterusnya. Maka itu bukan cara yang benar dalam menasihati penguasa. Itu bukan cara yang benar dalam mencari solusi yang ada di suatu negeri. Kenapa? Karena mudah sekali untuk diprovokasi, mudah sekali untuk kondisi itu berubah menjadi yakni eskalasi, menjadi memanas. Awalnya damai tapi sangat berbahaya, sangat riskan sekali untuk menjadi bersitegang atau bahkan saling baku hantam. Maka di sini kita lihat ketika Masruq ditanyakan seperti itu, antum ketinggalan, kenapa tidak bergabung dengan Ali dan berperang bersama beliau? Nah, ini peperangan antara kaum muslimin, maka kata Masruq tidak boleh. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Karena tidak jelas, belum jelas mana yang hak, mana yang batil. Dan kita telah katakan bahwa setiap dari dua kubu para sahabat tersebut, Ali dan Muawiyah, sama-sama beristihad. Itu sama-sama hasil dari istihad mereka. Yang benar dapat 2 pahala, yang salah dapat 1 pahala. Cuma qadarullah terjadi masalah tersebut, ya, dalam rangka untuk menjadi ibrah bagi generasi setelahnya. Maka di sini terdapat pelajaran yang sangat penting, yaitu tidak boleh bagi kita untuk masuk ke dalam fitan, berpartisipasi di dalam fitan kalau memang itu adalah fitan. Kalau memang itu adalah kebenaran, mau perang sampai titik darah penghabisan, seperti kalau itu misalkan jihad syar'i, jihad yang benar. Contohnya gimana? Ya contohnya kalau dulu di Indonesia misalkan penjajahan, ketika ada orang kafir datang mau menjajah, kita meniatkan untuk tetap menegakkan kalimat Allah sehingga yakni Islam tetap bisa berada di negeri yang kita cintai ini, ya. Niatnya demikian, maka semoga nenek moyang kita dahulu mendapatkan pahala jihad syar'i. Ya, taib. Jadi kalau memang itu jihad syar'i, dan jihad syar'i itu adalah jihad bersama pemerintah, bukan melawan pemerintah. Ini yang sering ana sebutkan. Jihad syar'i adalah salah satu ibadah, dan setiap ibadah di dalam Islam ada syaratnya yang harus dipenuhi. Salat, ada syarat yang beberapa syarat yang harus dipenuhi. Contohnya misalkan harus wudu terlebih dahulu sebelum salat. Antum kalau salatnya khusyuk tetapi tidak berwudu terlebih dahulu, salatnya enggak sah. Betul tidak? Salatnya khusyuk sekali, sudah berwudu dengan baik, tapi salat maghrib dilakukan jam 5 sore, belum masuk waktunya. Maka belum masuk waktunya enggak sah. Kalau sudah masuk waktunya dan kelewatan, itu salat maghrib yang kemarin Ustaz baru dilakukan sore ini, ya itu qadha berarti. Tapi kalau ini salat maghrib yang nanti Ustaz, ana sibuk mau ujian, ana rapel salatnya ditabung, enggak bisa, enggak sah. Walaupun sekhusyuk apapun dan sebagus apapun niatnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, misalkan seikhlas apapun niatnya, tidak sah. Justru itu haram karena menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Ini di dalam bab salat dan dalam bab-bab ibadah yang lain. Maka demikian pula jihad. Kalau ada satu syarat saja dari jihad tidak dipenuhi, maka itu bukan jihad syar'i. Kalau dia masuk ke dalam pertempuran tersebut, dia berpikir itu jihad syar'i, dia mengharapkan mati syahid. Kalau dia beneran mati, maka itu bukan mati syahid tapi mati sangit, ya. Ini sudah berkali-kali anak jelaskan. Sehingga tidak boleh bagi seseorang untuk
yakni mendahulukan hanya semangat saja, terpengaruh oleh syubhat-syubhat, ya, ayat-ayat yang dipelintir, hadis yang dipelintir oleh orang-orang Khawarij atau teroris, ya, dan salah ngaji, ya, salah majelis, ini berbahaya bagi kaum muslimin. Wa an Ats-Tsauri 'anil Harits Al-Azdi qala Ibnul Hanafiyah. Ibnul Hanafiyah ini adalah salah satu anaknya Ali bin Abi Thalib, tapi bukan dari Fatimah, dari istri beliau yang lain. Dan sering dinisbatkan kepada ibunya beliau, makanya ini disebut Ibnul Hanafiyah. Jadi ini adalah anaknya Ali bin Abi Thalib. Rahimahullahu imra'an aghna nafsahu wa kaffa yadahu wa amsaka lisanahu wa jalasa fi baitihi lahu mahtasabahu ma'a man ahab. Ibnul Hanafiyah berkata, semoga Allah merahmati orang yang mencukupi untuk dirinya sendiri, tidak mencari, ya, tidak mencari hal ekstra yang itu jadinya syubhat. Dia mencukupi dari para ulama yang ilmunya terpercaya, dari para ustadz yang ilmunya terpercaya, tidak mencari hal ekstra, misalkan di sosial media, provokasi-provokasi yang dilakukan, propaganda yang dilakukan. Banyak orang mengatakan bahwa rekrutmen untuk Daesh, ISIS itu ya di sosial media. Katanya, ya, kata ahlinya di bidang itu. Jadi ini berbahaya. Kalau seseorang itu mencukupkan pada apa yang ilmu yang terpercaya, mencukupkan untuk dirinya sendiri, wa kaffa yadahu, dan menahan tangannya, tidak ikutan bergerak, tidak ikutan berperang, tidak ikutan di dalam fitan atau huru-hara tersebut, wa amsaka lisanahu, menahan lisannya, wa jalasa fi baitihi, dan duduk di rumahnya, tidak kemana-mana, tidak ikut dalam fitan atau huru-hara tersebut, lahu mahtasab wa huwa ma'aman ahab, dia akan mendapatkan pahala yang dia harapkan tersebut, dan dia akan bersama orang yang dia cintai, yakni bersama keluarganya. Tapi kalau seseorang itu menuju kepada fitan, seperti tadi, ya, ada ajakan untuk jihad syar'i, ada ajakan untuk ke suatu negara atau serah, kemudian ternyata bergabung sama orang-orang teroris di sana, khalas, ya, maka ini berbahaya. Dan biasanya dia akan terpisah dari keluarganya. Betul tidak? Lihat para teroris yang alhamdulillah diberangus semua oleh aparat, oleh polisi dan tim-tim yang terkait. Betul tidak? Mereka lari ke sana, ke sini, yakni itu akibat ilmu yang salah, ilmu yang menyimpang. Ujung-ujungnya adalah membuat orang meninggal dunia tanpa ada alasan yang hak, atau menghancurkan harta orang tanpa ada alasan yang hak. Ini kezaliman. Ini dosa besar. Semuanya kenapa? Semuanya gara-gara syubhat. Gara-gara ayat yang salah dipahami, hadis yang salah dipahami, atau hanya melandaskan pada sebagian ayat saja, melandaskan hanya pada sebagian hadis saja, sesuai dengan yang ingin dia pelintir tersebut, sehingga ini kemudian menjadi syubhat baginya. Ya, ini adalah berbahaya, dan ini sudah ada sejak zaman dahulu. Kita lihat, baca sendiri. Itu sudah ada bahkan sejak zaman sahabat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berdebat bersama orang-orang Khawarij di zaman beliau. Sudah ada di zaman para sahabat. Orang-orang yang miskin ilmu ini kemudian memelintir ayat dan hadis sesuai dengan selera, ya, sesuai dengan selera. Kita melihat misalkan sahabat yang lain, Abdullah bin Khabbab bin Arad, beliau bahkan dibunuh oleh Khawarij, istrinya juga dibunuh. Yani perut istri beliau dikeluarkan, kemudian janinnya dikeluarkan oleh Khawarij. Kemudian mereka mengatakan, kami bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan pembunuhan ini. Coba bayangkan, ada orang melakukan pembunuhan kepada salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, kemudian mereka mengatakan ini adalah bentuk ibadah kepada Allah, bentuk mendekatkan diri, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Khawarij di zaman dahulu, dan itulah, ya, manhaj Khawarij sampai zaman ini dan hingga akhir zaman. Mereka akan terus menganggap bahwa membunuh kaum muslimin, merusak harta mereka, mencap pemerintah, tauhid dan seterusnya, ya, maka ini adalah dianggap sebagai takarrub kepada Allah oleh mereka.
Ala inna a'mal Bani Umayyah asra'u fihi min suyufil muslimin, ala inna ahlal haqqi daulatan ya'ti biha Allahu idza syaa. Faman adraka dzalik kana indana fi sahmil a'la, wa man yamut fama indallahi khairun wa abqa. Sesungguhnya amalan Bani Umayyah asra'u fihi min suyufil muslimin, itu lebih cepat daripada pedang-pedangnya kaum muslimin. Wallahu alam, ini kalimat ini butuh konteks, dan sampai saat ini ana belum mengetahui konteks yang pasti untuk kalimat ini diucapkan oleh Ibnul Hanafiyah rahimahullah ta'ala. Akan tapi wallahu alam, maksudnya mungkin adalah yakni amalannya para penguasa Bani Umayyah itu lebih cepat dari pedang-pedangnya kaum muslimin. Yakni ini mengisyaratkan adanya bentrok antara ulil amri dengan rakyatnya, dengan khawarij. Ala inna ahlal haqqi, ala inna li ahlil haqqi daulatan ya'ti biha Allah idza syaa. Sesungguhnya bagi ahlil haq akan ada daulah, akan ada kekuasaan yang Allah berikan kepada mereka jika Allah menghendaki. Ini manhaj Ahlussunnah yang dijelaskan oleh Ibnu Hanafiyah, putranya, salah satu putranya Ali bin Abi Thalib selain Al-Hasan dan Al-Husain, bahwa daulah kekuasaan itu diberikan oleh Allah, bukan menjadi tujuan utama dakwah. Bukan menjadi tujuan utama dakwah. Yani dakwah Islam itu adalah untuk mengajarkan tauhid, mengajarkan rukun Islam yang 5. Dan tidak ada di dalam rukun Islam yang 5 khilafah atau daulah. Ya. Di antara yang meyakini bahwa khilafah atau imamah, kepemimpinan, kekuasaan, wilayah, daulah itu adalah salah satu dari rukun Islam, salah satu yang meyakininya Mu'tazilah dan Syiah. Baik. Jadi kita tidak mengikuti mereka dalam masalah ini. Makanya sering ana sebutkan ini, pendalilan ini dari Syekh Falah Mandakar rahimahullah. Dalam salah satu majelis ana hadir langsung di situ, beliau berkata, lihat para nabi dan rasul, berapa banyak dari mereka yang diberikan kekuasaan oleh Allah. Berapa banyak dari nabi dan rasul yang diberikan khilafah, yang menjadi penguasa atau raja atau khalifah. Berapa banyak dari nabi dan rasul? Dari 25 nabi yang diceritakan di dalam dalil, berapa banyak? Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Yusuf menteri tapi tidak sampai penguasa yang paling tertinggi di negeri tersebut, di Mesir. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Yusuf diperhitungkan juga cuma 4 yang kita mengetahui bahwa nabi tersebut atau rasul tersebut diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sementara itu Ahlussunnah meyakini bahwa dakwah yang paling terbaik itu adalah dakwahnya para nabi dan rasul. Ya. Maka kita simpulkan bahwa dakwah itu tidak harus yakni dibarengi dengan kekuasaan. Dakwah itu bukan untuk mewujudkan kekuasaan, karena kalau dakwah itu tujuannya adalah untuk mewujudkan kekuasaan, maka dakwah seluruh nabi dan rasul selain yang 4 yang kita ketahui tadi itu kurang berhasil. Betul tidak? Tidak demikian. Itulah akidah Ahlussunnah. Berbeda dengan akidahnya Khomeini. Gembongnya Syiah. Dia berkata apa? Dia berkata, ada yang ingat? Anda pernah menyebutkannya. Yakni dakwahnya Imam Mahdi lebih berhasil daripada dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan. Ajib. Karena Imam Mahdi diberikan kekuasaan seluruh bumi oleh Allah, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuma diberi kekuasaan tanah Arab saja. Ajib. Ya, ini tentunya perkataan yang lancang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak mengherankan karena masih banyak perkataan yang lain yang jauh lebih lancang daripada itu, ya. Baik. Dari orang-orang mereka. Faman adraka dzalika indana fi sahmil a'la. Barang siapa yang mendapatkan kekuasaan tersebut, yakni Allah berikan kepada mereka, karena indana fi sahmil a'la, maka kita memiliki bagian yang terbanyak di situ, karena yakni kekuasaan tersebut itu hanya diberikan oleh Allah kepada orang yang bertauhid. Hanya diberikan oleh Allah kepada orang yang bertauhid. Wa man yamut fama indallahi khairun wa abqa. Dan barang siapa yang meninggal dunia belum mendapatkan kekuasaan tersebut, maka apa yang ada di sisi Allah di akhirat
itu lebih baik dan lebih kekal. Maka di sini sikap terhadap khilafah itu sebagaimana yang disebutkan ya juga oleh Syekh Falah Mandakar rahimahullah taala, kalau khilafah datang alhamdulillah, kalau tidak ada alhamdulillah juga, khalas. Dan kapan khilafah datang? Yaitu kalau yakni ahlul halli wal aqd setuju bahwa ini adalah khilafah. Apa ahlul halli wal aqd? Ini panjang sekali. Anda sudah terangkan berkali-kali sebenarnya. Yakni di suatu negeri ada yang namanya ahlul halli wal aqd. Orang-orang yang berpengaruh. Yang kalau orang-orang tersebut mengatakan ini presidennya, ini rajanya, ini penguasanya, seluruh rakyat akan ikut. Itu namanya ahlul halli wal aqd. Bisa ulama, masya Allah kalau orang yang berpengaruh di negeri tersebut ulama. Bisa bisnismen, bisa politikus dan seterusnya. Bisa orang yang kaya sekali dan seterusnya. Contohnya kalau di Indonesia di zaman dahulu misalkan ketika sekelompok orang di jalan Pegangsaan Timur, Anda sering lupa itu ya, menyepakati bahwa besok kita proklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tanggal 16 Agustus 45 mereka mengatakan udah besok aja kita proklamasikan Indonesia merdeka. Ketika orang-orang tersebut kemudian sepakat, kemudian besoknya beneran diproklamasikan, satu rakyat Indonesia setuju atau tidak? Satu negara ini setuju atau tidak? Setuju. Itu menunjukkan bahwa mereka adalah ahlul halli wal aqd, orang-orang yang berpengaruh. Kalau mereka mengatakan ini merdeka, ini penguasanya, satu negeri ikut. Kalau di zaman ini ya yang kita sebut MPR, DPR dan MK begitu ya. MK mengatakan tidak ada kecurangan, kelas satu negeri. Ya, ini alhamdulillah tidak ada huru hara, betul tidak? Jadi ini namanya ahlul halli wal aqd. Ahlul halli wal aqd. Nah, kekuasaan itu yang menentukan siapa? Ahlul halli wal aqd. Orang-orang yang berpengaruh tersebut. Ini hukumnya dalam Islam. Kalau ada orang mengklaim secara sebelah pihak saja, secara pihak dia saja, tanpa ada ahlul halli wal aqdnya, maka itu kekuasaannya akan ditertawakan. Contohnya misalkan Abu Bakar al-Baghdadi ketika mengatakan saya bikin khalifah, saya bikin kekhilafahan, namanya ISIS atau Daesh di Timur Tengah, di Irak, ya ini khilafah Islam. Tapi itu klaim pribadi saja. Kita kira-kira ketawa atau tidak? Kita merasa dia pemimpin kita atau tidak? Tidak, betul tidak? Maka kekuasaan itu adalah urusannya ahlul halli wal aqd. Adalah urusannya ahlul halli wal aqd. Dan walaupun bentuknya bukan khilafah, maka itu adalah ulil amri yang sah. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun formatnya bukan khilafah, penguasa tertingginya tidak disebut khalifah, akan tapi penguasa tersebut tetap disebut sebagai ulil amri yang disebutkan di Al-Quran dan di As-Sunnah bahwa kita wajib untuk taat dalam perkara yang ma'ruf kepada beliau. Ya, wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri siapa yang dimaksud? Penguasa walaupun format negaranya atau apapun itu istilahnya namanya bukan khilafah atau khalifah. Mengapa demikian? Karena tidak ada khalifah sesuai definisi yang diinginkan oleh sebagian orang. Khalifah harus membawahi seluruh kaum muslimin. Tidak ada khalifah seperti itu sejak zaman Imam Mazhab. Di zaman Imam Mazhab sudah ada penguasa di Timur Tengah dan sudah ada penguasa di Andalus. Kaum muslimin sudah terbagi menjadi dua negeri. Negeri di Timur Tengah sama negeri di Andalus. Dan Imam Mazhab tidak ada yang mengatakan salah satu dari mereka kekuasaannya tidak sah, sehingga boleh kita berontak, boleh kita rebut kekuasaannya karena itu bukan khalifah. Tidak ada satupun Imam Mazhab yang menyebutkan demikian. Jelas? Baik. Jadi fakta sejarah, khalifah yang membawahi seluruh itu sudah nggak ada sejak zaman Imam Mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad sampai sekarang. Baik. Tapi setiap penguasa di setiap negeri itulah ulil amri yang wajib ditaati oleh setiap negeri. Ini pembahasannya panjang, di majelis lainnya saja insyaallah. Wa qala Abu Aqil Bashir bin Uqbah qultu li Yazid bin Syakhir wa kana Mutarrif yasna'u idha hajan nas qala yalzamu qa'ra baiti wa la yaqrub lahum jumu'ah wa la jama'ah hatta tanjali. Dari Abu Aqil Bashir bin Uqbah, aku berkata kepada Yazid bin Syakhir, Mutarrif bin Abdullah bin Syakhir
Yani apa yang dilakukan oleh Mutharrif ketika orang-orang itu sedang terjadi huru-hara. Ada di zaman Mutharrif ada sekelompok Khawarij yang ingin memberontak kepada ulil amri di zaman beliau. Mutharrif adalah tabi'in. Qala yalzamu qa'ra baiti. Mutharrif berkata, antum tinggal di rumahmu. La yakrub lahum jum'ah wala jamaah hatta tanjali. Jangan datang ke salat Jumat dan jangan datang ke salat jamaah 5 waktu ke masjid sampai perkaranya menjadi jelas. Coba bayangkan. Ini pendapatnya Mutharrif dalam rangka antum untuk menghindari syubhat ketika ada terjadi huru-hara, bahkan itu adalah uzur yang membolehkan seseorang untuk tidak hadir salat Jumat dan salat jamaah. Yani kalau misalkan syubhat itu sudah berhembus dan kalau kita mendengarnya kita bakal yakni ikut-ikutan, maka ini adalah uzur yang membuat seseorang tidak menghadiri salat Jumat dan salat jamaah. Ini pendapat Mutharrif dan itulah yang beliau yakni praktekkan. Beliau sangat istiqomah, tidak ikut-ikutan Khawarij atau teroris. Padahal itu yang dominan pada saat itu. Akan tapi setelah waktu berjalan, seiring waktu berjalan ternyata jelas ketahuan bahwa yang diinginkan Khawarij bukan untuk menegakkan kalimat Islam, tapi sebenarnya untuk menginginkan kekuasaan dan harta dan dunia. Itulah manhaj Khawarij dari zaman dahulu hingga akhir zaman. Kalimat yang mereka ucapkan ini jihad syar'i, ini untuk beribadah kepada Allah, ini untuk menegakkan syariat Allah. Ini mereka tahu tidak menegakkan hukum Allah. Kalau kita yang jadi, kita akan menegakkan hukum Allah. Itu adalah syiar mereka dari zaman dahulu, dari zaman tabi'in, bahkan dari zaman sahabat. Tapi ketika mereka sudah mendapatkan itu, maka hilang itu. Yani syiar Islam itu hilang. Yang diinginkan akhirnya keluar aslinya, yaitu kekuasaan, harta, ya, dan hal-hal duniawi yang lain. Itu saksinya atau buktinya sudah ada, bukti sejarah itu terjadi berkali-kali. Baik, makanya kita lihat ketika terjadi huru-hara, siapakah yang menjadi korban di jalan itu? Misalkan di Suriah misalnya, rakyat yang cuma terprovokasi, provokatornya, otak yang memiliki syubhat Khawarijnya, yang menyebarkan ide propaganda itu kabur ke luar negeri. Khalas, yani, mengapa dia tidak ikutan? Bukankah itu jihad syar'i? Mati syahid lebih baik daripada, betul tidak? Kabur. Kenapa? Karena harta sebenarnya yang dia inginkan. Karena kekuasaan yang sebenarnya dia inginkan. Wa qala Ayyub qala Mutharrif, la an akhudha bi thiqah fil qu'ud ahabbu ilayya min an altamisa fadlal jihad bit taghrir. Ayyub berkata, bahwa Mutharrif berkata, aku mengambil yang thiqah, yang terpercaya, mengambil ilmu yang terpercaya dengan cara duduk di rumah atau di masjid, itu lebih baik daripada aku mengambil pahala jihad tetapi itu yakni gambling, taghrir, gambling. Ini jihad atau bukan? Udah pokoknya ikut aja. Belum tahu apakah ini jihad syar'i atau bukan. Ikut sajalah. Anda ingin mendapatkan pahala jihad syar'i. Apakah ini jihad syar'i? Belum tahu, ikut aja. Tidak boleh kata Mutharrif. Harus pastikan terlebih dahulu bahwa itu adalah jihad syar'i. Gimana cara memastikannya? Tanya kepada ulama yang ilmunya kokoh dan terpercaya, yang akidah dan manhajnya lurus. Bertanya, minta fatwa kepada para ulama. Ini benar atau tidak? Dan kita, makanya para penuntut ilmu, para pemuda Islam harus belajar Islam dengan baik, karena masalah ini sudah banyak dibahas oleh para ulama. Mana jihad yang benar, mana jihad yang salah. Di kitab fikih, di kitab akidah, banyak sekali. Wa qala Humaid bin Hilal atatil Haruriyah Mutharrif bin Abdullah yad'unahu ila ra'yihim. Humaid bin Hilal berkata, Al-Haruriyah yakni Khawarij. Haruriyah itu Khawarij. Jangan miripkan, jangan campur dengan istilah Hawariyun. Hawariyun sahabatnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, Haruriyah adalah Khawarij. Khawarij datang kepada Mutharrif bin Abdullah, mengajak mereka untuk sejalan dengan pemahaman mereka, pemahamannya Khawarij. Faqala ya haula, law kana li nafsan bayatukum bi ihdahuma wa amsaktul ukhra. Kemudian apa yang dikatakan oleh Mutharrif? Mutharrif berkata, wahai kalian orang-orang Khawarij ini, kalau seandainya aku memiliki 2 jiwa, maka aku akan berbaiat kepada kalian dengan salah satu jiwaku, dan aku akan tetap menyimpan satu jiwaku yang lain. Kalau punya 2 nyawa, ya. Fa in kana allazi taqulunahu huda atba'tuhal ukhra. Kalau ternyata yang kalian katakan itu adalah al-haq, kalian berada di atas akidah yang hak, berada di atas manhaj yang hak, maka aku akan baiat juga jiwaku yang kedua untuk kalian juga.
yakni tunduk kepada kalian, mengikuti pemikiran dan aksinya kalian ini. Wa in kana dhalalah, akan tapi kalau kalian itu menyimpang di atas penyimpangan, halakat nafsun wa baqiyat li nafsun, maka satu jiwa akan hilang. Karena dengan satu jiwa itu yakni maksudnya ana bareng sama kalian, ikutan berperang, bertempur bersama kalian, kemudian mati, ana masih punya satu nyawa, ya. Maka satu jiwa hilang, akan tapi tersisa satu nyawa. Walakin hiya nafsun wahidun la ugharriru biha, akan tapi aku hanya memiliki satu jiwa yang aku tidak akan gambling dengan satu nyawa tersebut. Yani aku tidak akan mengikuti kalian sampai aku benar-benar jelas apakah kalian berada di atas al-haq atau berada di atas penyimpangan atau dhalalah. Mutarrif tidak secara sorry mengatakan antum berada di atas penyimpangan. Mutarrif menolak dengan halus. Betul? Mutarrif sudah tahu bahwa mereka adalah khawarij, adalah haruriyah, di atas penyimpangan. Mutarrif sudah tahu. Akan tetapi Mutarrif mengucapkan kalimat yang seperti ini, kenapa? Karena kita harus mengetahui, kita harus tahu konteks di zaman itu. Setiap yang mengatakan khawarij itu salah, langsung tebas. Coba bayangkan, langsung ditebas oleh khawarij. Setiap yang mengatakan khawarij itu di atas penyimpangan, teroris itu di atas penyimpangan, langsung ditebas oleh teroris tersebut. Yani yang mereka memiliki kekuatan di zaman itu. Dan Mutarrif adalah salah satu tabi'in, salah satu ulama besar di era tabi'in. Makanya didatangi oleh khawarij dalam mereka untuk mencari suara, mencari dukungan. Maka Mutarrif menolak dengan halus seperti ini. Intinya adalah Anda tidak tahu apakah ini benar atau salah. Yani Anda tidak tahu, nanti sajalah Anda mikir dulu. Intinya kan begitu perkataan Mutarrif di sini. Ya, tapi dengan perkataan yang tidak langsung, yani sebenarnya adalah menolak. Sebenarnya adalah hendak mengatakan apa yang ada, apa yang antum miliki ini, aksi yang antum lakukan itu tidak sesuai dengan akidah dan manhaj yang lurus. Ini adalah penyimpangan. Ya, baik. Maka alhamdulillah kita telah selesaikan bab ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. As-salaf wa fitnatus salati. Para generasi terdahulu dan huru-hara terkait kekuasaan, terkait para sultan, para penguasa. Tapi demikian bisa Anda sampaikan. Hadza alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.